Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Pentakosta, 50 hari setelah Paskah. Perayaan ini identik dengan turunnya lidah api ke atas para murid. Peristiwa Pentakosta ini, turunnya lidah api ke atas para rasul, adalah juga pemenuhan janji di mana Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia akan pergi, tetapi akan ada yang datang, yakni seorang penolong, Roh Penghibur. Dan Roh Penghibur itu sungguh nyata dan membaharui semangat hidup para rasul. Peristiwa turunnya Roh Kudus adalah juga suatu peristiwa langka dan sekaligus peristiwa iman yang luar biasa bagi hidup umat manusia saat itu. Adalah tanda heran karena lidah api ada tercurah di atas para rasul, tetapi tidak membakar mereka. Peristiwa ini mengingatkan kita akan peristiwa penampakan Allah kepada Musa, di mana ada semak yang bernyala-nyala, tetapi semak itu tidak terbakar. Kuasa dari penampakan api itu sungguh luar biasa, yakni Musa yang ragu, yang takut, yang cemas dan tidak bisa berkata-kata, menjadi percaya diri, yakin dan siap menjadi pemimpin yang membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ia yang tidak pandai berbicara, mampu berbicara di hadapan Firaun, dan tanpa gentar membawa orang Israel keluar dari perbudakan. Suara dari api yang membakar semak membaharui hidupnya, sekaligus mengutusnya untuk menjadi anak-anak Allah. Saudaraku yang terkasih, kini lidah api itu turun atas para rasul dan tidak membakar fisik mereka, tidak membakar tubuh mereka. Api Roh Kudus membakar semangat mereka untuk siap bersaksi sebagai anak Allah. Mereka yang takut dan mengunci diri kini berani tampil di hadapan orang banyak. Yang dia membisu karena takut kini penuh semangat bersabda kepada orang banyak. Dan mereka sungguh diperbaharui untuk siap diutus kemana saja, sebagaimana kuasa Roh yang membuat mereka bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Roh Kudus memampukan para murid untuk siap menjadi utusan yang menceritakan kisah Tuhan Yesus sesuai situasi masyarakat setempat, yakni dengan bahasa mereka masing-masing. Saudaraku yang terkasih, hidup dalam roh itu mendatangkan sukacita, sedangkan hidup dalam daging itu membelenggu. Hidup dalam kedagingan memenjarakan kita untuk terus-menerus berusaha menghabiskan waktu kita untuk memenuhi keinginan-keinginan kedagingan kita. Sebaliknya, hidup dalam roh adalah hidup dalam Kristus dan mendatangkan kedamaian, sukacita bagi diri kita dan semua orang. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menyadarkan bahwa Roh Kuduslah yang menghidupkan dan menghidupi semua orang yang percaya dan mengangkatnya menjadi ahli waris. Menjadi ahli waris yakni berhak menerima janji-janji seperti Kristus, dan juga jika menderita dalam Kristus akan mendapat kemuliaan kelak bersama Kristus. Saudaraku yang terkasih, Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan kini tercurah dalam hidup kita juga. Hidup saya dan hidup Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Roh yang sama itu membawa kita keluar dari perbudakan keinginan manusiawi kita, perbudakan terbelenggu karena kedagingan kita.
Roh yang membuat kita mampu untuk keluar dari diri kita, untuk berani tampil, berani berbicara, dan siap bersaksi dimanapun. Roh ini juga yang memampukan kita untuk bersedia menderita dalam namanya. Roh Kudus sudah tercurah dalam hidup kita. Roh yang sama sudah membakar belenggu dosa kita, membebaskan kita untuk siap menjadi ahli waris kerajaan-Nya. Untuk itu, kita yang sudah diberi tanggung jawab, kita yang sudah diberikan penolong, kita yang sudah dikaruniai, ada karunia kebijaksanaan, ada karunia pengertian, ada karunia nasihat, ada karunia keperkasaan, ada karunia takut akan Allah, ada karunia kesalehan, dan ada karunia pengenalan akan Allah. Semua karunia itu menjadi bekal yang terus-menerus menghantar kita, membaharui hidup kita, supaya siap bersaksi. Keluar dari kehidupan kita yang nyaman, keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama kita, untuk pergi untuk bersaksi. Roh Kudus yang sudah tercurah, kini kita bawa dalam pewartaan kita, menghantar orang lain keluar dari perbudakan, menuju kepada kesejahteraan, membawa orang lain yang terbelenggu dalam dosa untuk hidup dalam pembebasan. Dan Tuhan percayakan itu kepada kita masing-masing. Kita gunakan itu, Roh Kudus akan menolong kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.